Saya Noni Nopita SPD CGP 09 SD Negeri 098 Desa Baru Lumpur. Tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Adapun pertanyaan dari tugas koneksi antar materi yaitu pertanyaan pematik, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah pembelajaran modul ini? 3. Apa yang Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya sering marah-marah ketika ada siswa saya yang sulit saya ajak kerjasama, atau saya belum menyadari sepenuhnya kodrat dari karakteristik anak. Yang kedua, saya percaya dengan memberi hukuman dan tugas bisa mengubah perilaku anak atau kebiasaan anak. Yang ketiga, saya berfokus pada kelas yang tenang dan damai. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya yaitu saya lebih cermat dalam melihat karakteristik serta keunggulan anak. Kedua, menghargai setiap perbedaan dan karakteristik anak. 3. Saya menyadari bahwa menghukum anak bukan satu-satunya solusi mengubah perilaku anak. 4. Saya mengemas pembelajaran secara lebih menarik agar mampu memotivasi anak agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. 5. Saya memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan kemampuan, imajinasi, pemahaman, dan kreativitas mereka masing-masing. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relate dengan kurikulum sekarang yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, saya menerapkan pembelajaran yang menuntun dan membimbing siswa. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, bahwa pembelajaran itu sesuai dengan lingkungan sekitar dan perkembangan serta perubahan zaman. Bahwa pendidikan terus berubah dan terus berkembang mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman, agar nantinya siswa dapat mengembangkan kompetensi mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar dalam mengintegrasikan pembelajaran mencapai profil Pancasila. Maksudnya di sini nantinya dalam pembelajaran saya, bagaimana saya dapat membimbing dan membentuk siswa saya agar mereka dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya sekitar. Maksudnya di sini, bagaimana saya nantinya dalam proses pembelajaran mampu mengaitkan materi-materi saya sesuai dengan alam sekitar dan lingkungan sekitar. Kelima, berfokus pada budi pekerti anak. Maksudnya di sini nantinya saya akan juga mengembangkan atau membentuk budi pekerti anak agar anak tersebut mampu menghasilkan anak yang bijaksana dan bermoral. Keenam, mengintegrasikan media dan model pembelajaran dalam proses pembelajaran secara kreatif. Maksudnya di sini saya nantinya akan mengembangkan berbagai macam model dan media-media pembelajaran untuk mensupport proses pembelajaran yang saya akan terapkan kepada peserta didik saya agar kelas saya itu menarik, sehingga mereka lebih semangat dan termotivasi untuk belajar. Misalnya membuat desain pembelajaran dari Canva agar menarik, kemudian menerapkan pembelajaran berbasis game seperti contohnya kuis, ice breaking, dan lain-lain.